Di sebuah pasar takjil yang mulai ditinggalkan pembeli karena dikuasai geng preman, ada seorang pria tua yang setiap hari dihina, ditendang, bahkan dipalak tanpa perlawanan. Semua orang mengira ia hanya kakek lemah yang tak berdaya di bawah kekuasaan Bos Tamir, penguasa pasar yang ditakuti. Namun tak ada yang tahu, diamnya pria tua itu bukan karena takut, melainkan karena ia sedang menahan sesuatu yang sangat berbahaya. Hingga suatu hari, ketika kesabarannya benar-benar habis, pria tua itu membuka kembali ilmu warisan gurunya dari Bali, ilmu belut putih yang telah lama ia kubur. Dan sejak malam itu, pasar takjil yang sunyi berubah menjadi saksi runtuhnya kekuasaan para preman, serta penyesalan semua orang yang pernah merendahkannya. Senja mulai turun perlahan di langit kota kecil itu. Biasanya, saat bulan Ramadan tiba, pasar takjil di ujung jalan raya selalu dipenuhi tawa, aroma gorengan hangat, dan suara pedagang yang saling menawarkan dagangan. Namun kali ini suasananya berbeda. Langit berwarna jingga seolah menyelimuti pasar dengan rasa cemas yang tak terlihat. Beberapa pembeli datang, tetapi mereka berjalan cepat, seolah ingin segera pergi sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Di sepanjang lorong pasar, para pedagang terlihat berdagang dengan wajah tegang. Tidak ada teriakan promosi seperti biasanya. Semua berbicara dengan suara pelan. Seolah-olah pasar itu memiliki telinga yang bisa mendengar setiap kata. Bukan karena mereka tidak ingin ramai, tetapi karena mereka takut. Ketakutan itu memiliki nama yang selalu disebut dengan suara lirih, Bos Tamir. Ia adalah penguasa pasar takjil yang datang bersama kelompok geng premannya hampir setiap hari. Mereka tidak membeli apapun, tetapi selalu pulang dengan membawa uang dari para pedagang. Siapapun yang menolak akan merasakan amarah mereka. Beberapa pedagang pernah mencoba melawan. Namun sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang berani membantah. Gerobak mereka pernah dihancurkan, dagangan dibuang ke jalan, bahkan ada yang dipukuli di depan banyak orang. Sejak saat itu, pasar takjil yang dulu ramai berubah menjadi tempat yang dipenuhi ketakutan. Di salah satu sudut paling sepi pasar, berdirilah sebuah gerobak sederhana. Catnya sudah mulai mengelupas, rodanya berderit setiap kali digerakkan. Di balik gerobak itu berdiri seorang pria tua dengan rambut memutih dan wajah penuh garis kehidupan. Orang-orang memanggilnya Pak Tanu. Pak Tanu hanya menjual minuman sederhana untuk berbuka. Kadang es sirup, kadang kolak hangat yang ia buat sendiri. Ia jarang berbicara banyak. Setiap hari ia hanya berdiri dengan tenang, melayani pembeli dengan senyum kecil yang hampir tak terlihat. Namun ada satu hal yang selalu sama setiap hari. Ketika geng preman datang, merekalah yang paling sering mendatangi gerobak Pak Tanu. Mereka menertawakannya, mengejek tubuhnya yang kurus, bahkan sering menendang gerobaknya hanya untuk hiburan. Anehnya, Pak Tanu tidak pernah melawan. Ia hanya menunduk diam. Bagi semua orang di pasar itu, Pak Tanu hanyalah seorang pria tua lemah yang pasrah pada nasib. Tidak ada yang tahu bahwa di balik diamnya yang panjang, tersimpan sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah masa lalu yang terkubur, dan kekuatan yang selama ini sengaja ia tahan agar tidak pernah bangkit kembali. Hari demi hari berlalu, dan suasana pasar takjil itu tetap sama, sunyi, tegang, dan dipenuhi rasa takut. Para pedagang menjalani rutinitas mereka seperti orang-orang yang sudah menyerah pada keadaan. Mereka berjualan bukan lagi untuk mencari keuntungan besar, melainkan sekadar bertahan hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan Bos Tamir dan geng premannya. Di antara semua pedagang itu, Pak Tanu selalu menjadi sasaran yang paling mudah bagi para preman. Gerobaknya yang tua dan tubuhnya yang renta membuat mereka menganggap pria itu tidak lebih dari hiburan murah. Setiap kali mereka datang, tawa kasar selalu terdengar dari arah gerobak kecil milik Pak Tanu. "Lihat nih, kakek miskin masih berani jualan di sini," ejek salah satu preman sambil menepuk kasar bahu Pak Tanu. Preman lainnya ikut tertawa keras, sengaja menarik perhatian pedagang lain yang hanya bisa menunduk dan berpura-pura tidak melihat. Bagi mereka, ikut campur hanya akan membawa masalah. Suatu sore, ketika matahari mulai turun dan waktu berbuka semakin dekat, 3 orang anak buah Bos Tamir kembali datang. Tanpa bicara banyak, salah satu dari mereka langsung membuka kotak uang kecil di gerobak Pak Tanu. Ia mengambil hampir semua uang yang ada di dalamnya. Pak Tanu hanya berdiri diam. Tangannya tetap memegang sendok kayu yang ia gunakan untuk mengaduk minuman. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tidak ada perlawanan. Ia hanya menundukkan kepala seperti seseorang yang sudah terlalu sering menerima perlakuan itu. Melihat sikap Pak Tanu yang tidak melawan,
para preman semakin menjadi-jadi. Salah satu dari mereka menendang roda gerobak hingga hampir terbalik. Gelas-gelas plastik jatuh berserakan ke tanah. Tawa mereka menggema di lorong pasar yang sunyi. Beberapa pedagang lain menatap dengan rasa kasihan, tetapi tidak ada yang berani membantu. Mereka tahu satu hal yang pasti, siapapun yang mencoba melindungi Pak Tanu akan menjadi target berikutnya. Di bawah kekuasaan Bos Tamir, keberanian bisa berujung penderitaan. Namun tidak ada yang benar-benar memperhatikan mata Pak Tanu saat ia perlahan mengangkat kepalanya. Di balik wajah tuanya yang tenang, tersimpan tatapan yang berbeda. Tatapan seseorang yang bukan sedang takut, melainkan sedang menahan sesuatu yang sangat dalam. Dan di senja itu, tanpa ada yang menyadari, kesabaran pria tua yang selalu diremehkan itu mulai mendekati batasnya. Sesuatu dari masa lalunya perlahan bangkit kembali, sesuatu yang dulu pernah membuat banyak orang gemetar ketakutan. Malam-malam di pasar takjil itu selalu berakhir dengan cara yang sama. Setelah para pembeli pulang dan lampu-lampu kios mulai dimatikan, para pedagang menghitung sisa uang mereka dengan wajah muram. Sebagian besar dari hasil dagang hari itu sudah lebih dulu berpindah tangan, bukan kepada keluarga mereka, melainkan kepada geng preman yang menguasai pasar. Keesokan harinya, ketakutan itu kembali terulang. Belum juga matahari tenggelam sepenuhnya, suara motor besar sudah terdengar dari ujung jalan. Deruk knalpot yang keras membuat beberapa pedagang saling berpandangan dengan gelisah. Mereka tahu betul siapa yang datang. 4 orang preman turun dari motor mereka dengan langkah santai namun penuh ancaman. Tubuh mereka penuh tato, wajahnya kasar, dan cara mereka berjalan seolah seluruh pasar adalah milik mereka. Orang-orang yang melihat langsung menundukkan kepala. Satu persatu lapak pedagang mereka datangi. Tidak ada negosiasi, tidak ada permintaan. Tangan mereka langsung mengambil uang dari kotak dagangan. Jika jumlahnya dianggap kurang, ancaman dan makian langsung keluar dari mulut mereka. Saat mereka sampai di sudut pasar, mata salah satu preman langsung tertuju pada gerobak kecil milik Pak Tanu. Senyum sinis muncul di wajahnya. "Nah, ini dia yang paling setia di sini," katanya sambil berjalan mendekat. Tanpa basa-basi, ia langsung menyambar kotak uang Pak Tanu. Preman lainnya menendang sisi gerobak hingga minuman yang baru saja dibuat tumpah ke tanah. Para pedagang lain hanya bisa menyaksikan dari jauh dengan hati yang terasa berat. Pak Tanu tetap berdiri di tempatnya. Ia memungut gelas yang jatuh dengan gerakan pelan. Tangannya sedikit bergetar, tetapi wajahnya tetap tenang seperti biasanya. Bagi para preman, sikap itu hanyalah tanda bahwa pria tua itu benar-benar tidak berdaya. Namun mereka tidak tahu bahwa setiap hinaan, setiap tendangan, dan setiap tawa yang mereka lemparkan perlahan menumpuk menjadi bara di dalam hati Pak Tanu. Bara yang sudah lama terkubur, dan kini mulai terasa semakin panas, seolah menunggu waktu untuk meledak. Sejak lama, nama Bos Tamir telah menjadi bayangan gelap yang menggantung di atas pasar takjil itu. Tidak ada yang tahu pasti dari mana asalnya. Ia muncul beberapa tahun lalu bersama sekelompok orang bertubuh besar dan bertato, lalu perlahan mengambil alih pasar dengan cara yang kejam dan tanpa ampun. Awalnya para pedagang sempat mencoba melawan. Mereka berkumpul, saling menguatkan, dan berjanji tidak akan tunduk pada pemalakan. Namun keberanian itu hanya bertahan sebentar. Suatu malam, beberapa pedagang yang menolak membayar dipukuli habis-habisan di depan umum. Gerobak mereka dihancurkan, dagangan mereka dibuang ke selokan. Bahkan ada yang tidak pernah kembali berjualan lagi setelah kejadian itu. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani menantang Bos Tamir. Cerita tentang kekejamannya menyebar dari mulut ke mulut. Konon, Bos Tamir tidak pernah segan melukai siapapun yang menghalangi jalannya. Tubuhnya besar seperti tembok, wajahnya penuh bekas luka lama, dan tatapannya selalu membuat orang yang melihatnya menunduk tanpa sadar. Anak buahnya sangat setia dan selalu siap melakukan apapun yang ia perintahkan. Di mata mereka, Bos Tamir bukan hanya pemimpin, tetapi juga simbol kekuasaan yang tidak boleh diganggu. Siapapun yang berani melawan berarti menantang seluruh geng itu. Para pedagang akhirnya hanya bisa pasrah. Setiap hari mereka menyisihkan sebagian uang hasil jualan untuk diberikan kepada para preman. Mereka tahu itu tidak adil, tetapi bagi mereka keselamatan jauh lebih penting daripada perlawanan yang mungkin berujung petaka. Di tengah ketakutan yang terus menyelimuti pasar itu, hanya satu orang yang tampak tidak terlalu berubah. Pak Tanu tetap berdiri di balik gerobaknya yang sederhana, melayani pembeli dengan tenang seperti biasa.
Namun diamnya Pak Tanu mulai membuat beberapa pedagang bertanya-tanya. Bagaimana mungkin seorang pria tua yang terus dipermalukan setiap hari masih bisa tetap setenang itu? Tidak ada yang tahu bahwa di balik ketenangan itu, pria tua itu sedang menahan sesuatu yang bahkan lebih berbahaya daripada kemarahan bos Tamir sendiri. Hari-hari terus berjalan di pasar takjil itu, tetapi perlakuan para preman terhadap Pak Tanu tidak pernah berubah. Justru semakin lama mereka semakin berani mempermainkannya. Bagi mereka, pria tua itu hanyalah sosok lemah yang bisa dihina kapan saja tanpa risiko. Suatu sore, ketika pasar mulai dipenuhi aroma gorengan dan kolak hangat, dua orang preman datang sambil tertawa keras. Mereka sengaja berdiri di depan gerobak Pak Tanu, menghalangi pembeli yang ingin membeli minuman. Kakek masih kuat berdiri. Jangan-jangan nanti malah mati di sini, ejek salah satu dari mereka dengan suara keras. Preman lainnya langsung menepuk gerobak Pak Tanu hingga gelas-gelas plastik di atasnya berguncang. Beberapa pembeli yang melihat kejadian itu langsung pergi dengan wajah tidak nyaman. Para pedagang lain hanya bisa memalingkan wajah mereka. Tidak ada yang ingin ikut terlibat dengan masalah yang berhubungan dengan geng Bos Tamir. Pak Tanu tetap diam seperti biasanya. Ia hanya menundukkan kepala sambil membereskan gelas yang hampir jatuh. Sikap tenangnya justru membuat para preman semakin tertawa. Lihat tuh, kakek ini benar-benar penakut, kata salah satu dari mereka sambil menepuk bahu Pak Tanu dengan kasar. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa mata pria tua itu sempat menatap mereka dengan sangat tajam. Tatapan itu hanya berlangsung sebentar, lalu kembali menghilang seperti tidak pernah ada. Namun, bagi seseorang yang memperhatikan dengan teliti, ada sesuatu yang berbeda di dalamnya, sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang yang benar-benar lemah. Semua orang di pasar mengira kesabaran Pak Tanu adalah tanda ketakutan. Mereka tidak tahu bahwa pria tua itu sebenarnya sedang memegang sebuah janji lama. Janji yang membuatnya menahan diri selama bertahun-tahun, meskipun di dalam hatinya, amarah itu perlahan mulai bangkit kembali. Malam mulai turun setelah pasar takjil itu perlahan sepi. Lampu-lampu kios satu persatu dimatikan, dan suara langkah para pedagang yang pulang terdengar semakin jarang. Hanya angin malam yang sesekali berhembus melewati lorong pasar yang kini sunyi. Pak Tanu masih berdiri di dekat gerobaknya yang sudah hampir kosong. Ia menatap jalanan yang gelap dengan wajah yang sulit ditebak. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, ia perlahan mulai mendorong gerobaknya pulang menuju rumah kecilnya di ujung kampung. Rumah itu sangat sederhana, dindingnya dari papan tua, dan halaman kecilnya dipenuhi tanaman liar yang tumbuh tanpa dirawat. Namun bagi Pak Tanu, tempat itu adalah satu-satunya tempat di mana ia bisa benar-benar tenang. Malam itu, setelah menutup pintu, Pak Tanu duduk di kursi kayu yang sudah usang. Ia menatap sebuah sudut ruangan yang selama bertahun-tahun jarang ia sentuh. Di sana terdapat sebuah peti kayu kecil yang selalu ia simpan dengan hati-hati. Dengan gerakan pelan, ia membuka peti itu. Di dalamnya ada sebuah kain tua yang sudah mulai pudar warnanya. Ketika kain itu dibuka, tampak sebuah benda peninggalan masa lalu yang langsung membuat mata Pak Tanu berubah dalam sekejap. Kenangan lama tiba-tiba kembali membanjiri pikirannya. Puluhan tahun yang lalu, saat tubuhnya masih kuat dan langkahnya masih cepat, ia pernah hidup jauh dari tempat itu, di sebuah desa terpencil di Bali. Di sana ia bertemu seorang guru yang mengubah hidupnya selamanya. Guru itu bukan orang biasa. Ia adalah seorang pertapa yang menguasai ilmu kuno yang sangat jarang diwariskan kepada orang lain. Selama bertahun-tahun, Pak Tanu muda belajar langsung darinya dengan penuh disiplin dan kesabaran. Malam itu, sambil menatap benda peninggalan gurunya, Pak Tanu menghela napas panjang. Ia sadar bahwa masa lalu yang selama ini ia kubur perlahan mulai memanggilnya kembali. Dan mungkin, waktu untuk membuka kembali ilmu yang ia tinggalkan telah semakin dekat. Peti kayu tua itu masih terbuka di hadapan Pak Tanu. Di dalamnya terbaring sebuah kain hitam yang sudah kusam dimakan usia. Tangannya yang keriput perlahan menyentuh kain itu, seolah menyentuh kenangan yang telah lama terkubur. Saat kain itu dibuka sedikit demi sedikit, udara di dalam rumah kecil itu terasa berubah menjadi lebih berat. Di balik kain tersebut tersimpan sebuah benda sederhana, sebuah gelang kayu tua yang tampak biasa bagi orang lain. Namun bagi Pak Tanu, benda itu adalah tanda dari masa lalu yang tidak pernah benar-benar hilang dari hidupnya. Itu adalah pemberian terakhir dari gurunya di Bali, puluhan tahun yang lalu. Kenangan itu kembali jelas di pikirannya. Ia masih ingat bagaimana ia dulu berlatih di tepi sungai yang sunyi,
di bawah pengawasan seorang guru tua yang terkenal bijaksana namun sangat tegas. Guru itu mengajarkan sebuah ilmu langka yang gerakannya lincah, mengalir, dan sulit ditangkap, ilmu belut putih. Ilmu itu bukan sekadar kekuatan untuk bertarung. Guru itu selalu mengatakan bahwa ilmu belut putih adalah ilmu yang harus digunakan dengan hati yang bersih. Gerakannya lembut seperti air, namun bisa menjadi sangat berbahaya jika digunakan dengan kemarahan. Suatu hari sebelum mereka berpisah, sang guru pernah memanggil Pak Tanu muda dan menatapnya dengan sangat serius. Ia berkata bahwa ilmu itu tidak boleh digunakan untuk kesombongan atau balas dendam. Ilmu itu hanya boleh bangkit ketika orang-orang lemah benar-benar membutuhkan perlindungan. Saat itu Pak Tanu bersumpah dengan penuh hormat di hadapan gurunya. Ia berjanji tidak akan menggunakan ilmu itu sembarangan. Ia memilih hidup sebagai orang biasa, jauh dari keributan dan kekerasan yang dulu pernah ia kenal. Selama puluhan tahun, sumpah itu ia pegang teguh. Bahkan ketika hidupnya sulit, bahkan ketika ia sering diremehkan orang lain, ia tetap menahan diri. Ia lebih memilih dihina daripada harus melanggar janji yang ia ucapkan di hadapan gurunya. Namun malam itu terasa berbeda. Sambil menggenggam gelang kayu tersebut, Pak Tanu menatap kosong ke arah dinding rumahnya. Di dalam hatinya muncul sebuah pertanyaan yang selama ini ia hindari, apakah sumpah itu masih harus ia pegang, ketika orang-orang lemah terus menderita di bawah kekuasaan para preman. Keesokan harinya, matahari mulai tenggelam di balik bangunan-bangunan tua di sekitar pasar takjil. Seperti biasa, para pedagang mulai menata dagangan mereka untuk menyambut pembeli yang datang menjelang waktu berbuka. Namun di balik kesibukan itu, rasa cemas masih terasa di udara. Pak Tanu kembali berdiri di balik gerobaknya yang sederhana di sudut pasar. Wajahnya terlihat tenang seperti biasanya, tetapi matanya tampak lebih dalam dari sebelumnya. Gelang kayu pemberian gurunya kini melingkar di pergelangan tangannya, tersembunyi di balik lengan bajunya yang panjang. Beberapa pedagang yang melewati gerobaknya sempat menatap Pak Tanu dengan rasa kasihan. Mereka tahu betul apa yang akan terjadi ketika geng Bos Tamir datang. Dan seperti yang sudah diduga, tidak lama kemudian suara motor keras kembali menggema dari ujung jalan. 3 orang preman turun dari motor dengan langkah santai namun penuh kesombongan. Salah satu dari mereka langsung tertawa ketika melihat Pak Tanu masih berdagang seperti biasa. "Wah, kakek tua ini masih saja di sini," katanya sambil menunjuk ke arah gerobak kecil itu. Tanpa peringatan, salah satu dari mereka menendang roda gerobak Pak Tanu dengan keras. Gerobak itu hampir terbalik, dan beberapa gelas minuman jatuh ke tanah. Para pedagang di sekitar hanya bisa menatap dengan wajah tegang. Namun para preman belum puas. Salah satu dari mereka maju dan mendorong bahu Pak Tanu hingga pria tua itu terhuyung sedikit ke belakang. "Kalau tidak punya uang, jangan jualan di sini," bentaknya dengan suara kasar. Untuk pertama kalinya, Pak Tanu tidak langsung menundukkan kepala. Ia berdiri diam beberapa detik, menatap minuman yang tumpah di tanah. Tangannya perlahan mengepal di samping tubuhnya. Di saat itulah sesuatu berubah di dalam dirinya. Kesabaran yang selama ini ia jaga dengan begitu kuat akhirnya mencapai batasnya. Dan tanpa seorang pun di pasar itu menyadari, keputusan besar mulai terbentuk di hati pria tua yang selama ini mereka anggap lemah. Setelah kejadian sore itu, suasana pasar takjil kembali sunyi seperti biasa. Para pedagang menutup lapak mereka dengan wajah lelah, sementara pembeli terakhir bergegas pulang sebelum malam benar-benar turun. Namun di sudut pasar, Pak Tanu masih berdiri lama di depan gerobaknya yang setengah berantakan. Beberapa gelas yang pecah masih tergeletak di tanah. Bekas minuman yang tumpah mengalir perlahan di sela-sela batu jalanan. Pak Tanu memungut satu persatu gelas itu dengan gerakan pelan, tetapi kali ini napasnya terasa lebih berat dari biasanya. Bayangan kejadian sore tadi terus terulang di pikirannya, tawa para preman, tendangan mereka pada gerobaknya, dan dorongan kasar yang hampir membuatnya jatuh. Semua itu seperti memukul kembali pintu kenangan yang selama ini ia tutup rapat. Saat pasar benar-benar sepi, Pak Tanu akhirnya mendorong gerobaknya pulang. Langkahnya pelan, tetapi wajahnya tampak jauh lebih serius dari biasanya. Angin malam berhembus melewati jalanan kosong, seolah membawa bisikan dari masa lalu yang lama terkubur. Sesampainya di rumah, Pak Tanu langsung duduk di lantai dekat peti kayu tua miliknya. Tanpa ragu lagi, ia membuka peti itu dan kembali mengambil gelang kayu pemberian gurunya. Kali ini ia menggenggamnya lebih erat. Matanya perlahan terpejam,
Dalam pikirannya muncul wajah sang guru yang dulu selalu mengajarinya dengan penuh kesabaran. Ia masih ingat pesan terakhir yang pernah ia dengar sebelum meninggalkan Bali, ilmu ini bukan untuk kesombongan, tetapi untuk menjaga keseimbangan. Pak Tanu menarik napas panjang. Selama bertahun-tahun ia memilih hidup sebagai orang biasa demi menjaga sumpahnya. Ia rela dihina, diremehkan, bahkan dipalak tanpa perlawanan. Namun kini ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah diamnya selama ini justru membuat ketidakadilan terus terjadi. Perlahan ia membuka mata. Di dalam tatapannya kini ada sesuatu yang berbeda, bukan sekadar kesedihan atau kelelahan, melainkan bara amarah yang selama ini terkunci rapat. Bara yang kini mulai menyala, menunggu saat yang tepat untuk dilepaskan. Malam semakin larut di rumah kecil Pak Tanu. Angin berhembus pelan melewati celah-celah dinding papan yang sudah tua. Di dalam ruangan yang diterangi lampu redup, pria tua itu masih duduk bersila di depan peti kayu peninggalan gurunya. Gelang kayu tua kini telah ia kenakan dengan mantap di pergelangan tangannya. Benda sederhana itu terasa hangat, seolah menyimpan energi dari masa lalu yang selama ini tertidur. Pak Tanu menatap gelang itu lama, lalu perlahan menutup matanya. Napasnya mulai diatur dengan perlahan, sama seperti yang dulu diajarkan oleh gurunya di Bali. Tarikan napas panjang, kemudian dilepaskan dengan tenang. Gerakan itu terus berulang, membuat tubuhnya yang semula terlihat renta perlahan menjadi lebih tegap. Di dalam kesunyian malam, Pak Tanu mulai menggerakkan tubuhnya. Tangannya bergerak pelan seperti aliran air yang mengalir lembut. Gerakan itu terlihat sederhana, tetapi memiliki irama yang sangat teratur, sebuah pola gerakan yang telah ia pelajari puluhan tahun yang lalu. Itulah gerakan dasar dari ilmu belut putih. Ilmu yang mengandalkan kelincahan, kecepatan, dan kelenturan tubuh seperti belut yang sulit ditangkap. Gerakannya tampak lembut, namun di balik kelembutan itu tersimpan kekuatan yang sangat berbahaya jika dilepaskan. Setiap gerakan yang dilakukan Pak Tanu membuat kenangan lama kembali hidup. Ia teringat masa-masa ketika tubuhnya masih muda, berlatih berjam-jam di tepi sungai bersama gurunya. Dulu gerakan itu terasa ringan baginya, tetapi setelah puluhan tahun ditinggalkan, tubuhnya kini harus berusaha mengingat kembali. Namun sesuatu yang aneh mulai terjadi. Semakin lama ia berlatih, tubuhnya terasa semakin ringan. Nafasnya menjadi stabil, dan matanya perlahan memancarkan ketenangan yang dalam. Seolah-olah ilmu yang lama tertidur itu mulai bangkit kembali di dalam dirinya. Ketika akhirnya Pak Tanu membuka mata, malam sudah sangat sunyi. Ia berdiri diam di tengah ruangan, lalu menatap tangannya sendiri. Dalam hatinya ia tahu satu hal yang pasti, ilmu yang dulu ia kubur telah kembali hidup. Dan mulai malam itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Keesokan harinya, langit senja kembali menyelimuti pasar takjil dengan warna jingga yang lembut. Dari kejauhan, aroma gorengan, kolak, dan es buah mulai memenuhi udara. Namun di balik kehangatan suasana Ramadan itu, ada ketegangan yang selalu menyelimuti para pedagang. Mereka tahu bahwa kedamaian di pasar itu hanya sementara, sebelum geng bos Tamir datang menagih upeti seperti biasa. Pak Tanu kembali mendorong gerobaknya ke sudut pasar tempat ia biasa berjualan. Gerobak tua itu masih sama seperti kemarin, dengan cat yang mulai pudar dan roda yang berderit pelan. Namun ada sesuatu yang berbeda pada diri pria tua itu. Cara ia berdiri tampak lebih tegak, dan matanya terlihat jauh lebih tenang. Tidak ada lagi kegelisahan yang biasanya tersembunyi di balik wajahnya. Beberapa pedagang yang mengenalnya cukup lama mulai menyadari perubahan itu. Mereka saling berbisik pelan, merasa ada sesuatu yang tidak biasa pada Pak Tanu hari ini. Namun tidak ada yang berani bertanya langsung. Mereka hanya berharap hari itu bisa berlalu tanpa masalah. Harapan itu ternyata tidak bertahan lama. Ketika matahari mulai tenggelam dan waktu berbuka semakin dekat, suara motor keras kembali memecah suasana pasar. 4 motor berhenti mendadak di pintu masuk pasar, dan para preman yang sudah dikenal semua orang turun dengan langkah santai namun penuh ancaman. Seperti biasa, mereka mulai berjalan menyusuri lorong pasar sambil menertawakan para pedagang yang langsung menundukkan kepala. Satu persatu kotak uang dibuka, beberapa lembar uang diambil tanpa izin. Tidak ada yang berani menolak, karena semua tahu apa akibatnya jika melawan. Ketika mereka sampai di sudut tempat Pak Tanu berdagang, salah satu preman langsung tersenyum sinis. "Lihat siapa yang masih setia di sini," katanya sambil menepuk keras sisi gerobak Pak Tanu. Preman lain ikut tertawa, seolah-olah pria tua itu adalah hiburan favorit mereka.
Tanpa peringatan, salah satu dari mereka menendang roda gerobak hingga minuman di atasnya berguncang hebat. Beberapa gelas jatuh dan pecah di tanah. Preman lain bahkan mendorong bahu Pak Tanu dengan kasar, membuat tubuh pria tua itu sedikit bergeser ke belakang. Namun kali ini sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pak Tanu tidak menundukkan kepala seperti biasanya. Ia berdiri diam, lalu perlahan mengangkat wajahnya. Tatapannya tenang, tetapi begitu dalam hingga membuat salah satu preman sempat terdiam sesaat. Para pedagang di sekitar mulai memperhatikan dengan jantung berdebar. Mereka belum pernah melihat Pak Tanu menatap para preman seperti itu sebelumnya. Biasanya pria tua itu hanya diam dan pasrah. Namun kali ini, sikapnya terasa berbeda. Salah satu preman yang merasa terganggu oleh tatapan itu langsung mendekat dengan wajah marah. "Kenapa kau lihat aku begitu, kakek tua?" bentaknya sambil mengangkat tangan seolah ingin memukul. Suasana pasar langsung menjadi tegang. Pak Tanu tetap tidak bergerak. Ia hanya menatap tangan preman itu dengan tenang. Di dalam dirinya, sesuatu yang lama tertahan kini benar-benar bangkit. Ilmu yang ia hidupkan kembali semalam seperti mengalir pelan di dalam tubuhnya. Angin senja bertiup melewati lorong pasar yang sunyi. Para pedagang menahan napas, merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Mereka tidak tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal mulai terasa jelas, hari itu mungkin akan menjadi hari terakhir para preman memperlakukan Pak Tanu seperti orang lemah. Suasana pasar takjil yang biasanya riuh kini berubah menjadi sangat sunyi. Para pedagang, pembeli, bahkan anak-anak yang sedang menunggu waktu berbuka perlahan menjauh dari kerumunan di sudut pasar. Semua mata tertuju pada satu titik, pada sosok pria tua yang selama ini dikenal lemah dan selalu diam menerima penghinaan. Preman yang berdiri di depan Pak Tanu masih mengangkat tangannya, siap melayangkan pukulan. Wajahnya dipenuhi kemarahan karena merasa ditantang oleh tatapan pria tua itu. "Kau mulai berani sekarang, ya?" bentaknya keras hingga menggema di lorong pasar. Namun Pak Tanu tetap berdiri tenang. Napasnya stabil, tubuhnya tegak, dan tatapannya tidak lagi menunduk seperti biasanya. Perlahan ia menggeser satu langkah ke samping, gerakannya lembut seperti air yang mengalir. Gerakan itu begitu halus hingga hampir tidak terlihat oleh orang yang tidak memperhatikan dengan seksama. Pukulan preman itu akhirnya meluncur cepat menuju wajah Pak Tanu. Para pedagang yang melihat refleks menutup mata mereka, yakin bahwa pria tua itu akan jatuh seperti biasanya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Dalam satu gerakan ringan, tubuh Pak Tanu bergeser dengan sangat lincah, membuat pukulan itu hanya mengenai udara kosong. Preman itu terkejut. Belum sempat ia memahami apa yang terjadi, tangan Pak Tanu bergerak cepat menyentuh lengannya. Sentuhan itu tampak ringan, bahkan hampir seperti dorongan kecil. Namun seketika tubuh preman itu kehilangan keseimbangan dan terlempar jatuh ke tanah dengan keras. Suasana pasar langsung dipenuhi suara terkejut dari para pedagang. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Pria tua yang selama ini mereka kasihani ternyata mampu menjatuhkan seorang preman hanya dengan satu gerakan sederhana. 3 preman lainnya yang melihat kejadian itu langsung maju dengan wajah marah. Mereka tidak terima salah satu dari mereka dipermalukan oleh seorang pria tua. Tanpa pikir panjang, mereka menyerang Pak Tanu secara bersamaan. Namun kali ini gerakan Pak Tanu benar-benar berubah. Tubuhnya bergerak lincah, mengalir, dan sulit diprediksi. Setiap langkahnya ringan, setiap gerakannya seperti mengikuti aliran air. Inilah ilmu belut putih, ilmu yang membuat penggunanya sulit ditangkap, licin seperti belut yang lolos dari genggaman. Serangan demi serangan dari para preman itu selalu meleset. Kadang Pak Tanu hanya memiringkan tubuhnya sedikit, kadang ia hanya melangkah setengah langkah untuk menghindar. Para preman itu mulai terlihat panik karena tidak satu pun pukulan mereka berhasil mengenai sasaran. Lalu dalam beberapa gerakan cepat, Pak Tanu mulai membalas. Bukan dengan pukulan keras, melainkan dengan gerakan singkat yang tepat mengenai titik keseimbangan tubuh lawannya. Satu persatu preman itu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah, seperti pohon yang akarnya tiba-tiba dipotong. Dalam hitungan detik, keempat preman itu sudah tergeletak di tanah dengan wajah penuh kebingungan dan rasa sakit. Tidak ada yang menyangka bahwa pria tua yang selama ini mereka hina ternyata memiliki kemampuan seperti itu. Para pedagang yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa berdiri terpaku. Sebagian dari mereka bahkan menutup mulut mereka karena tidak percaya. Sosok yang selama ini dianggap lemah ternyata mampu menjatuhkan para preman dengan cara yang begitu mudah.
Pak Tanu sendiri berdiri tenang di tengah lorong pasar. Nafasnya tetap stabil, wajahnya tetap tenang. Ia tidak terlihat marah, tidak juga terlihat bangga. Bagi Pak Tanu, apa yang ia lakukan bukanlah untuk menunjukkan kekuatan, melainkan karena kesabaran yang selama ini ia jaga akhirnya mencapai batasnya. Namun kejadian itu ternyata baru permulaan. Karena di tempat lain, seseorang yang jauh lebih berbahaya baru saja mendengar kabar bahwa anak buahnya dipermalukan di pasar takjil. Dan orang itu adalah satu-satunya orang yang selama ini ditakuti oleh semua orang di pasar, Bos Tamir. Berita tentang tumbangnya para preman di pasar takjil menyebar dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, kabar itu sudah sampai ke telinga orang yang selama ini dianggap sebagai penguasa tempat tersebut. Di sebuah gudang tua yang sering dijadikan markas, Bos Tamir berdiri dengan wajah gelap ketika mendengar laporan dari anak buahnya yang datang dengan tubuh babak belur. Ruangan itu langsung dipenuhi suasana mencekam. Bos Tamir adalah pria bertubuh besar dengan bahu lebar dan tatapan yang selalu membuat orang lain menunduk. Bekas luka panjang di pipinya membuat wajahnya tampak semakin menyeramkan. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Ketika salah satu anak buahnya mengatakan bahwa mereka dikalahkan oleh seorang pria tua penjual takjil, Bos Tamir justru tertawa pendek. Tawa itu terdengar dingin dan membuat orang-orang di ruangan itu saling berpandangan dengan cemas. Baginya, kabar itu terdengar seperti sebuah penghinaan besar. Seorang kakek tua, katanya pelan, tetapi nadanya penuh kemarahan yang tertahan. Ia berjalan perlahan ke arah anak buahnya yang masih terbaring di kursi. Dan kalian semua kalah darinya, lanjutnya dengan suara yang semakin berat. Tidak ada yang berani menjawab. Anak buahnya hanya menundukkan kepala dengan rasa takut. Mereka tahu bahwa kemarahan Bos Tamir bisa jauh lebih berbahaya daripada luka yang mereka terima di pasar tadi. Tanpa berkata apa-apa lagi, Bos Tamir mengambil jaket kulitnya lalu berjalan menuju pintu gudang. Langkahnya berat, namun penuh keyakinan. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa seseorang berani mempermalukan gengnya di wilayah yang selama ini berada di bawah kekuasaannya. Sementara itu di pasar takjil, suasana masih dipenuhi bisikan para pedagang. Banyak dari mereka yang masih membicarakan kejadian luar biasa yang baru saja mereka saksikan. Beberapa bahkan mendekati Pak Tanu dengan wajah penuh rasa hormat, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun Pak Tanu tidak terlihat senang atau bangga. Ia justru tampak lebih tenang dari sebelumnya, seolah sudah memperkirakan bahwa kejadian tadi hanya akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Matanya sesekali menatap ke arah jalan masuk pasar, seperti menunggu seseorang datang. Langit senja perlahan berubah menjadi gelap. Lampu-lampu di sekitar pasar mulai menyala satu persatu. Dan tepat ketika sebagian pedagang mulai membereskan lapak mereka, suara deru motor yang jauh lebih banyak dari biasanya tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Beberapa pedagang langsung memucat. Mereka mengenali suara itu. Tidak lama kemudian, belasan motor berhenti di depan pasar dengan suara keras yang menggema di seluruh area. Para preman turun satu persatu dengan wajah serius. Di tengah mereka, seorang pria besar melangkah turun dari motor paling depan. Tubuhnya tegap, wajahnya keras, dan matanya tajam seperti pemangsa yang sedang mencari mangsa. Semua orang yang melihatnya langsung tahu siapa dia. Dialah Bos Tamir. Suasana pasar yang tadinya ramai bisikan kini berubah menjadi sunyi total. Tidak ada yang berani berbicara. Para pedagang hanya bisa berdiri kaku dengan jantung berdebar. Mereka tahu bahwa malam itu sesuatu yang besar akan terjadi. Bos Tamir berjalan perlahan memasuki lorong pasar dengan langkah berat. Matanya langsung tertuju pada satu orang yang berdiri tenang di sudut pasar, Pak Tanu, pria tua penjual takjil yang baru saja menjatuhkan anak buahnya. Untuk beberapa detik, keduanya hanya saling menatap dari kejauhan. Angin malam berhembus pelan melewati lorong pasar yang tegang. Dan tanpa seorang pun menyadari, pertemuan dua sosok itu akan segera menentukan nasib pasar takjil yang selama ini hidup dalam ketakutan. Lorong pasar takjil malam itu terasa berbeda dari biasanya. Lampu-lampu yang menggantung di atas lapak pedagang bergoyang pelan diterpa angin malam, memantulkan cahaya kuning redup yang membuat suasana semakin tegang. Tidak ada suara tawar-menawar, tidak ada tawa pembeli. Semua orang hanya diam menyaksikan dua sosok yang kini berdiri saling berhadapan di tengah pasar. Bos Tamir melangkah semakin mendekat. Sepatu kulitnya menghantam lantai semen pasar dengan bunyi yang keras dan berat. Setiap langkahnya membuat para pedagang yang berdiri di sekitar lorong itu mundur perlahan,
memberi ruang bagi pertemuan yang mereka tahu akan berakhir dengan kekerasan. Tatapan Bos Tamir tajam seperti pisau. Ia berhenti beberapa langkah di depan Pak Tanu, lalu menyipitkan mata sambil memperhatikan pria tua itu dari ujung kepala hingga kaki. Bagi Bos Tamir, sulit dipercaya bahwa orang yang berdiri di hadapannya sekarang adalah sosok yang berhasil menjatuhkan beberapa anak buahnya. "Jadi, kau yang membuat anak buahku pulang dengan wajah seperti itu?" Suara Bos Tamir berat dan dingin. Nada suaranya tidak terlalu keras, tetapi cukup membuat orang-orang yang mendengarnya merasakan tekanan yang menakutkan. Pak Tanu tidak menjawab, ia hanya berdiri dengan tenang sambil memandang lurus ke arah Bos Tamir. Angin malam menggerakkan sedikit ujung rambutnya yang mulai memutih. Di balik wajah tuanya yang penuh keriput, ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Sikap diam itu justru membuat Bos Tamir semakin kesal. Ia tertawa pendek, lalu meludah ke tanah di samping kakinya. "Kau pikir setelah menjatuhkan beberapa anak buahku, kau bisa berdiri santai seperti ini?" Katanya dengan nada meremehkan. Beberapa preman yang berdiri di belakang Bos Tamir mulai menyeringai. Mereka yakin pemimpin mereka akan segera menghajar pria tua itu tanpa kesulitan. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah mampu bertahan lama melawan Bos Tamir dalam perkelahian. Namun Pak Tanu masih tidak bergerak. Perlahan ia menarik napas panjang, sama seperti yang diajarkan gurunya puluhan tahun yang lalu. Udara malam terasa masuk ke dalam dadanya dengan tenang, lalu keluar kembali dengan perlahan. Di dalam dirinya, aliran ilmu belut putih kembali bergerak. Ilmu yang selama puluhan tahun ia pendam kini terasa hidup sepenuhnya. Setiap saraf tubuhnya terasa ringan, setiap gerakan terasa lebih peka terhadap keadaan di sekelilingnya. Bos Tamir akhirnya kehilangan kesabarannya. Tanpa peringatan, ia melangkah maju dengan cepat lalu mengayunkan pukulan keras langsung ke arah kepala Pak Tanu. Pukulan itu begitu kuat hingga angin dari ayunannya terdengar jelas di telinga para pedagang yang menonton. Namun seperti air yang menghindari batu, tubuh Pak Tanu bergerak mengalir ke samping. Gerakannya sangat cepat namun terlihat lembut, membuat pukulan Bos Tamir hanya melewati udara kosong. Tubuh besar Bos Tamir sedikit kehilangan keseimbangan karena serangannya meleset. Para preman yang menyaksikan langsung terkejut. Mereka belum pernah melihat pukulan Bos Tamir bisa dihindari dengan begitu mudah. Bahkan Bos Tamir sendiri terlihat kaget sesaat sebelum wajahnya berubah semakin marah. Ia kembali menyerang, kali ini dengan pukulan bertubi-tubi. Namun setiap serangan selalu meleset. Pak Tanu bergerak lincah, menghindar dengan gerakan yang halus seperti tubuh yang meluncur di air. Itulah inti dari ilmu belut putih, kelincahan yang membuat lawan kesulitan menangkap pergerakan penggunanya. Setelah beberapa serangan gagal, Bos Tamir mulai terlihat kelelahan dan frustrasi. Saat itulah Pak Tanu akhirnya bergerak maju. Tangannya bergerak cepat menyentuh bahu Bos Tamir dengan dorongan ringan. Dorongan itu terlihat sederhana, tetapi tepat mengenai titik keseimbangan tubuh. Bos Tamir yang bertubuh besar tiba-tiba kehilangan pijakan dan terhuyung keras ke belakang hingga hampir jatuh. Para preman yang melihat kejadian itu langsung terdiam dengan wajah tidak percaya. Suasana pasar kembali sunyi, tidak ada yang berani bersuara. Bahkan angin malam terasa seperti ikut berhenti berhembus. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, orang-orang melihat Bos Tamir dipaksa mundur oleh seseorang. Pak Tanu berdiri tegak di tengah lorong pasar. Wajahnya tetap tenang, namun matanya kini memancarkan wibawa yang membuat siapapun enggan meremehkannya lagi. Malam itu, semua orang mulai menyadari satu hal yang selama ini tidak pernah mereka bayangkan. Pria tua yang selama ini mereka anggap lemah, ternyata adalah seorang pewaris ilmu yang luar biasa. Dan pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Lorong pasar takjil, malam itu dipenuhi ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua pedagang berdiri diam di sekitar lapak mereka, tidak ada yang berani bergerak. Mata mereka tertuju pada dua sosok yang berdiri di tengah lorong sempit itu, Bos Tamir yang selama ini ditakuti semua orang, dan Pak Tanu, pria tua yang selama ini selalu diremehkan. Bos Tamir berdiri dengan napas berat setelah hampir kehilangan keseimbangan akibat dorongan Pak Tanu. Wajahnya memerah oleh amarah dan rasa malu. Untuk pertama kalinya sejak ia menguasai pasar itu, seseorang berani membuatnya terlihat lemah di depan banyak orang. Dengan rahang mengeras, Bos Tamir kembali maju. Kali ini ia menyerang dengan lebih brutal. Pukulan dan tendangannya datang bertubi-tubi, penuh tenaga dan kemarahan. Setiap serangan diarahkan langsung ke tubuh Pak Tanu,
seolah ia ingin mengakhiri pertarungan itu secepat mungkin. Namun tubuh Pak Tanu bergerak seperti bayangan yang sulit ditangkap. Ia menghindar dengan langkah-langkah ringan, kadang hanya memutar tubuhnya sedikit, kadang meluncur ke samping dengan gerakan yang sangat halus. Para pedagang yang menonton hanya bisa terpaku melihat kelincahan pria tua itu. Gerakannya benar-benar seperti belut yang licin dan tak bisa digenggam. Serangan demi serangan Bos Tamir kembali gagal. Semakin lama ia semakin kelelahan, sementara Pak Tanu tetap terlihat tenang. Nafasnya stabil, gerakannya terukur. Seolah-olah semua pergerakan itu sudah tertanam dalam tubuhnya sejak lama. Akhirnya, ketika Bos Tamir kembali mencoba menyerang dengan pukulan besar terakhir, Pak Tanu bergerak maju dengan cepat. Dalam satu gerakan yang hampir tidak terlihat, tangannya menyentuh pergelangan tangan Bos Tamir, lalu tubuhnya berputar dengan lembut. Gerakan itu sederhana, tetapi kekuatannya luar biasa. Tubuh besar Bos Tamir tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terlempar keras ke tanah. Suara benturannya menggema di lorong pasar yang sunyi. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bergerak. Bos Tamir mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa berat. Ia menatap Pak Tanu dengan napas terengah-engah. Dalam tatapan pria tua itu tidak ada kebencian, tidak ada kesombongan. Yang ada hanya ketenangan dan kewibawaan yang membuat Bos Tamir akhirnya menundukkan pandangannya. Para preman yang berdiri di belakangnya kini terlihat ragu. Mereka tidak pernah melihat pemimpin mereka jatuh seperti itu. Satu persatu mereka mundur perlahan, menyadari bahwa orang yang mereka hadapi bukanlah pria tua biasa. Pak Tanu tidak melanjutkan serangan. Ia hanya berdiri tenang, lalu berkata dengan suara pelan namun tegas, "Aku tidak pernah ingin melawan. Aku hanya ingin hidup tenang seperti orang lain." Kata-kata itu terdengar sederhana, tetapi terasa sangat dalam bagi semua orang yang mendengarnya. Para pedagang saling memandang dengan perasaan haru. Selama ini mereka hidup dalam ketakutan, dipaksa membayar uang kepada orang-orang yang menguasai pasar. Bos Tamir akhirnya berdiri dengan susah payah. Ia menatap sekeliling, melihat puluhan pasang mata yang memperhatikannya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan, rasa kalah. Tanpa berkata apa-apa lagi, Bos Tamir berbalik dan berjalan keluar dari pasar. Anak buahnya segera mengikuti di belakangnya. Suara motor mereka perlahan menjauh dari pasar takjil, membawa pergi bayang-bayang ketakutan yang selama ini menghantui tempat itu. Ketika suara motor itu benar-benar menghilang, suasana pasar masih terasa hening beberapa saat. Lalu salah satu pedagang tua mulai mendekati Pak Tanu dengan mata berkaca-kaca. Pedagang lain menyusul di belakangnya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, para pedagang merasakan kelegaan yang luar biasa. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi bayang-bayang pemalakan yang selama ini menghantui mereka setiap hari. Banyak dari mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Tanu dengan suara penuh haru. Namun pria tua itu hanya tersenyum kecil. Ia tidak merasa dirinya pahlawan. Ia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan sejak lama. Sejak malam itu, pasar takjil kembali menjadi tempat yang damai. Para pedagang bisa berjualan tanpa rasa takut, anak-anak bisa bermain di lorong pasar dengan bebas, dan suasana kebersamaan kembali terasa seperti dulu. Sementara itu, Pak Tanu tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia masih berdiri di balik gerobak takjil sederhana miliknya setiap sore, melayani pembeli dengan senyum yang hangat. Namun kini semua orang memandangnya dengan rasa hormat. Mereka akhirnya tahu bahwa pria tua yang selama ini diremehkan ternyata adalah pewaris ilmu belut putih yang luar biasa. Dan dari kisah itu, semua orang belajar satu hal penting. Kadang orang yang paling diam bukanlah orang yang lemah, melainkan orang yang sedang menahan kekuatan besar di dalam dirinya. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kita tidak boleh meremehkan seseorang hanya dari penampilan atau keadaan luarnya. Pak Tanu yang terlihat lemah, tua, dan sederhana ternyata memiliki kekuatan dan kemampuan luar biasa yang selama ini ia sembunyikan karena memilih hidup damai. Kisah ini mengajarkan bahwa kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kedewasaan dan pengendalian diri. Seseorang yang sabar seringkali hanya menunggu waktu yang tepat sebelum bertindak. Selain itu, cerita ini juga mengingatkan bahwa kesombongan dan kekuasaan yang digunakan untuk menindas orang lain pada akhirnya akan runtuh. Bos Tamir dan para preman yang selama ini memanfaatkan ketakutan orang lain akhirnya harus menghadapi kenyataan ketika bertemu dengan orang yang berani melawan ketidakadilan.
Dari sini kita belajar bahwa keberanian untuk membela kebenaran dapat membawa perubahan besar, bahkan mampu mengembalikan kedamaian bagi banyak orang.